Dan ketangguhan ayah ini bertujuan membantu anak bersiap menghadapi kehidupan nyata. Jadi dalam bermain aja ayah tuh pasti yang tangguh-tangguh, ya. Dia kadang-kadang nggak mau ngomong banyak, suruh bapak anaknya, ayo susun, cuman gitu paling susun. Kalau ibu kan lain, kalau ibu kan nanti dia detil kan, ya. Kalau ayah kan ayo susun, susun. Kalau ibu kan begini caranya, begini caranya. Dan terkadang ayah jadi ikut main juga. Kenapa? Karena otak laki-laki memang otak kanannya ini, otak kanan ini, yang otak bermain ini, bermain, imajinasi, warna, musik, ya, gerak, bentuk, teknologi, dia lebih dominan dibanding perempuan. Jadi bapak-bapak itu kalau main sama anaknya yang sudah mulai agak besar dan bahkan mainannya permainan-permainan yang pakai gadget, ikut main juga itu bapak-bapak itu. Ya. Kalau ibu kan lain ya, ibu itu ngajarin detil dan teratur. Jadi kalau misalnya mengajarkan permainan Lego, mungkin ibunya bantuin untuk ya taruh Legonya. Ini ibu lagi ngajarin cara tuang air minum ini. Coba kalau bapak-bapak yang suruh, bapak-bapak cuma bilang, coba itu tuang itu, coba tuang ceretnya itu ada air taruh di gelas. Paling gitu bapak-bapak. Kalau ibu pasti ya nyontohin. Kenapa begitu? Satu, karena memang ibu 20.000 kata-katanya banyak, gerakan tubuhnya banyak. Kemudian ibu korpus kolosumnya lebih tebal. Jadi ibu senang membantu juga karena multitasking. Ini yang berbeda. Makanya sementara kalau seorang ibu lihat anaknya bermain sama bapaknya nih, misalnya seperti ini, dari jauh itu kita suka kesian sama anak. Kenapa? Bapaknya nyuruh-nyuruh melulu. Ayo susun, coba susun. Terus nggak dikasih tahu. Tapi itulah gaya laki-laki, itulah gaya ayah. Dia ingin anaknya tangguh, dia ingin anaknya siap menghadapi kehidupan. Jadi perpaduan antara gaya ayah dan gaya ibu ini, makanya anak-anak ini komplit, lengkap. Kita tidak bisa paksa seorang ayah bilang, ayah yang lembut dong, ajarin anak yang santun dong, satu-satu kayak saya. Itu nggak bisa. Nanti anak tidak lengkap pola pendidikannya. Karena ayahnya jadi kayak ibunya juga. Begitu juga kalau ibu yang ada kan ibu tuh yang, ayo gimana? Ayo kerjain sendiri. Nah, si ibu kayak ayah. Jadi anak itu nggak lengkap. Ini kenapa semua pendidikannya gaya ayah kan gitu. Yang diminta adalah separuh pendidikan gaya ayah, separuh pendidikan gaya ibu, itu supaya anak-anak lengkap. Ya. Nah ini, ya, oke, kembali. Kemudian gaya mendampingi anak belajar, ayah cenderung meminta anak untuk bisa memecahkan soal-soal pelajaran dengan mandiri kan. Karena itu tadi hipotalamusnya lebar, ngomongnya cuma sedikit, ya cuma 7.000 gitu kan. Jadi makanya dia bilang, ayo kerjain dulu sendiri, nanti ayah lihat. Nah, anak bingung gitu. Kalau ibu-ibu kan gaya mendampingi anaknya kan cenderung lebih teratur dan sering tidak tega melihat anak sulit mengerjakan soal-soal pelajaran. Karena ibu memang multitasking, ya otaknya korpus kolosumnya tebal, ibu 20.000 kata, dan ibu secara naluri keibuan dia rasanya kesian lihat anak aja. Tapi kan kalau anak cuman terus-terusan belajar sama ibu, nggak sekali-sekali belajar sama ayah, nanti dia nggak belajar sesuatu yang tangguh. Ya. Sekarang saya waktu tahun 2006 sudah mulai ngerti, dan anak saya yang perempuan itu baru usia setahun. Jadi kalau ayahnya ajarin, ayahnya main sambil guling-gulingan, saya lihat dari jauh aja, dan tidak boleh diintervensi. Karena kita kesalahan ibu-ibu adalah pada saat ayah bermain sama anak guling-gulingan, terus kita bilang gini sama ayah, jangan ayah, nanti kebetus kepalanya, aduh nanti geger otak nanti. Oh itu bikin bapak-bapak itu yang tadinya sudah main sama anak senang, berhenti dia. Kenapa? Satu, dia tersinggung, berarti si ibu nggak percaya sama dia. Kedua, menurut dia saya mau ajarkan dia ketangguhan, kegesitan, kenapa dilarang? Itu, makanya saya suka bilang sama ibu-ibu muda, please stop. Kalau anak sudah sama bapaknya, ibu dari jauh aja. Kalau ibu takut dia kebentus kepalanya, geger otak, mending doa dari jauh, ya Allah, ya selamatkan anakku pada ayahnya, gitu. Karena kadang-kadang karena diintervensi seorang ayah, makanya ayah besok-besok nggak mau lagi main sama anaknya. Kenapa? Dia malas kalau nanti ibunya intervensi. Itu yang kejadian, termasuk di keluarga saya. Makanya 2006 saya berubah semua cara-cara, ya. Karena memang anak-anak harus menerima yang komplit gitu. Jadi dan saya juga sesekali ya, misalnya sebulan sekali suruh juga anaknya dampingi anaknya belajar kayak gini. Nanti saya ngintip dari dapur, terus saya ketawa sendiri. Ya Allah, bapak-bapak banget ngajarin anaknya. Kenapa? Selalu tanya, kerjain sendiri. Yang mana? Ayo mana? Iya, gayanya begitu dia. Ya.
Nah, kemudian apalagi hipotalamus ini pusat lapar dan haus. Pusat lapar dan haus. Artinya, ya, laki-laki itu lebih cepat lapar dan haus. Untuk itu para bunda harus perhatikan makan minum suami dan makan minum anak laki-laki. Pantang nasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar. Ayah bunda kalau misalnya mau ngajarin anak laki-laki dan itu pekerjaannya rumah atau PR-nya sulit dan dia lapar, mending stop dulu, makan dulu. Karena banyak bunda memaksa, ayo selesai dulu baru makan. Nggak bisa bunda, please. Ini ditemukan Richard, hipotalamus ini pusat lapar dan haus. Tanya sama anak laki-laki kalau dia sudah mogok ngomong terus kita tanya, lapar nak? Iya bunda, ayo kita makan dulu yuk. Itu yang membuat anak laki-laki akan senang belajar sama ibunya gitu. Ya, kita harus tahu. Kalau bapak-bapak kan kalau dia lapar juga dia tanya sama anak laki, lapar, ayo kita beli pizza dulu yuk. Itu kalau bapak-bapak karena dia sama otaknya kan gitu. Ya. Nah, dan ini lihat nih, ibu-ibu kan kalau ngasih makan anak benar-benar kasih makan anak ya. Kalau bapak-bapak kan dia yang makan itu. karena sama-sama lapar. Kalau ibu-ibu pasti dia kasih ke anaknya dulu, ya nggak apa-apa lapar. Kenapa? Hipotalamus perempuan ya kecil, dia hampir nggak sampai setengahnya dari laki-laki, ya.